Ya, makanya ada kata-kata itu janda semakin ke depan. Karena janda banyak yang mendapatkan berondong, ya kan begitu ya. Kenapa? Ya, itu kenapa. Dan juga gadis perawan menikah dengan kakek-kakek itu kan rasanya itu sangat-sangat gimana gitu kan. Itu jelas lah kalau gadis perawan menikah dengan kakek-kakek pasti satu harta, ya kan, harta. Ya gak apa-apa sih, cewek itu emang butuh harta, itu udah jelas. Masa sih kamu menikahi cewek nggak di tanpa modal apapun, rasa-rasanya itu terlalu gimana gitu ya. Sedangkan Nabi aja menyuruh untuk dikasih mas kawin mahar gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau bisa itu mahar itu ya yang sepantas gitu ya, jangan mahar itu apa itu yang kayak anak-anak milenial gitu zaman sekarang itu ya, mahar segelas air, sandal jepit, ini itu ya. Mungkin ya itu kalau intinya itu cuma untuk biar tenar atau apa sih, nggak masalah. Yang penting kan mereka punya usaha sendiri, punya mata penghidupan untuk menghidupi calon istrinya, itu nggak masalah. Kalau itu cuma ingin untuk ayah apalagi itulah, biasalah anak kaum milenial itu kan kayak gitu ya. Tapi sebisanya itu kayak kalau kan setiap adat itu punya punya apa itu tentang mahar. Kayak kalau yang di luar Jawa itu apa, uang panai begini itu sebenarnya itu tujuan orang tua itu baik kan kayak orang tua itu punya anak perempuan itu rasanya kan nggak rela misalnya mendapat laki-laki yang gimana gitu. Yang jelas setiap orang tua itu nggak mau anaknya menderita gitu kan, anak ceweknya gitu kan, begitu ya. Begitu simak terus keseruannya. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Don't forget ya, like, share, and subscribe biar saya lebih bersemangat dalam membuat konten video. Oh ya guys, alas aku diketawain Sundari hari ini ya, diprank oleh Sundari Sukoco yang cantik jelita. Anjay. Bersama my the best friend Sundari Sukoco. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Jangan lupa friend, subscribe. Jangan lupa subscribe. Apa ya? Konga, subscribe. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friend. Oke, kenapa banyak sebentar. Berapa sih usia ideal untuk menikah? Sebenarnya itu bukan masalah tentang usia juga sih. Kesiapan gitu ya. Masalah intinya itu kesiapan pihak calon mempelai. Nah, biasanya kan dalam suatu angkatan sekolah gitu, SMA gitu ya, SMA itu udah dikatakan dewasa gitulah ya, lulus SMA gitu. Lulus SMA langsung menikah itu nggak apa-apa kan, maksudnya nggak apa-apa. Yang penting kesiapan jelas dengan jalan baik gitu ya. Terus makanya kenapa sekarang itu banyak kakek-kakek nikah dengan perawan, janda dapat bujang gitu kan. Why? Kenapa? Nah, makanya jangan terlalu lama. Biasanya kan dalam suatu angkatan sekolah gitu kan pasti ada teman-teman yang belum nikah gitu ya. Usia segini kok belum menikah gini kan. Lah makanya biasanya kalau laki-laki kan maksimal gitu ya, membujang melajang itu
40 tahun gitulah ya. 40 tahun itu udah bujang tua ya, misalnya belum menikah gitu ya. Nah biasanya kalau laki-laki yang di atas 40 atau di bawah 40 gitu ya, biasanya itu terus cenderungnya dapatnya itu janda gitu ya. Cenderungnya itu kayak gitu kan, kayak berondong gitu. Biasanya yang berondong-berondong 35, 36, 37, 37 tahun itu kebanyakan itu dapatnya janda gitu kan. Kedapatan yang janda-janda gitu kan. Karena di usia 40 tahun misalnya gitu belum nikah itu udah mentok ya. Kadang itu masih kadang sulit untuk mencari yang sejajar dengan mereka 40, 39. Apalagi untuk mencari yang gadis perawan gitu yang usia 25, 26 itu kan ya, kalau ada yang mau, kalau bisa itu ya bersyukur ya. Maksudnya biasanya kan kalau yang anak 25 cewek gitu, 26, 27 kan pasti nyari jodohnya ya yang 30 atau yang ya enggak terlalu tua banget gitu kan. Biasanya itu seperti itu. Apalagi kan juga jodoh yang seumuran itu kan juga banyak, paling selisih 1-2 tahun gitu, selisih 5 tahun gitu ya wajar. Kalau yang biasanya selisih sampai 10 tahun itu kan kayak ceweknya 20, laki-lakinya 30 gitu kan, agak-agak gitu. Nah biasanya kan kayak artis-artis itu janda-janda itu malah dapatnya berondong-berondong gitu kan ya. Karena yang perawan-perawan itu ya juga menikahnya kan dengan yang sejajar-sejajar gitu ya, 25, 30, 24, 26, 27 gitu kan. Terus kalau yang perawan nikah dengan yang 40 itu biasanya kan udah yang laki-laki duda gitu kan ya. Ya biasanya kayak gitu juga kan ya. Terus ada juga yang malah gadis perawan menikah dengan kakek-kakek, itu kan juga ada juga ya. Bujang nikahnya dengan nenek-nenek juga ada. Itu sebenarnya itu masalah kayak gitu ya, masalah tentang usia gitu, tentang ya jangan terlalu kelamaan, jangan terlalu ketuaan. Kalau bisa ya sejajar gitu ya. Oke friend, ya makanya itu jodoh itu wajib dicari, wajib ikhtiar. Kalau kamu hanya mengandalkan jodoh di tangan Tuhan, nanti jodoh mah datang dengan sendirinya. Kalau kamu nggak berusaha melamar atau kamu nggak berusaha ding 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 begitu ya, kamu nggak bakalan dapat. Kalau kamu hanya menunggu nanti datang sendiri, sama halnya juga rezeki ya. Emangnya rezeki itu harus rezeki kan udah ditakar ya, tapi kan kita harus mencarinya dengan ikhtiar, dengan susah payah, dengan kerja. Nggak mungkin kan uang itu turun dari langit ke bawah, itu kan nggak mungkin. Kita harus berusaha, itulah tujuan hidup ya. Kayak juga jodoh gitu ya friend. Nah makanya kalau bisa itu ya waktu yang pas untuk menikah, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda gitu ya. Namanya setiap keluarga itu, setiap rumah tangga itu pasti juga ada masalah ya. Dan makanya dalam rumah tangga itu kalau saya itu kalau saya ingin selingkuh misalnya, kalau laki-laki kan ini ya nggak sembarangan, maunya ingin poligami menjadi 4, itu maksimalkan 4 lah kalau zaman sekarang. Itu kalau maksimal 4 itu ya manusia tuh nggak akan pernah bisa adil, itu jelas. Yang bisa adil itu hanya Tuhan ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus kalau yang penting misalnya kalau mau punya istri 4 itu kan yang pas itu kamu pertama harus ekonominya harus kuat ya untuk menghidupi 4 istri gitu. Itu kan kalau cowok gitu ya. Kalau menikah asal nikah nggak lihat kalau kamu nggak mampu ya cukup 1 aja gitu ya, 1 aja kadang berantakan gini-gini misalnya gitu ya. Nah terus makanya kalau saya itu misalnya dalam rumah tangga ingin selingkuh, saya itu ingat ini ya, misalnya sekali kamu selingkuhnya dalam rumah tangga gitu, sekali kamu selingkuh, yang kena itu pertama itu nanti rezekinya akan cupet gitu loh. Misal kayak emang kayak gitu bener,
oke selingkuh ya ya begini begini, misalnya dapat gebetan menjadi pelakor om-om orang kaya, oke mungkin jadi pelakor gitu, pengusaha gini-gini, nggak tahu gitu yang istrinya sah, nggak tahu gini, gini mungkin ya dapat dapat segala macam. Nah pasti kan terus nanti rezeki suami itu langsung macet total gara-gara selingkuh. Begitu juga misalnya kalau laki-laki selingkuh gitu ya, selingkuh selingkuh bukan terus menikah. Kalaupun kalau ingin menikah lagi kan juga harus izin istri pertama, itu nggak mudah kan, harus harus izin dulu, nggak asal nikah 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 gitu kan. Pasti rezeki rezeki itu pasti langsung dipangkas itu sekali selingkuh ya. Makanya saya itu kalau kalau misalnya saya ingin selingkuh, saya mikirnya ke situ ya friend, mikirnya itu sampai ke situ gitu ya. Kalau habis itu nanti anak itu pasti dilalah sakit, kalau enggak ada masalah lah dalam sekolahan, kalau enggak sakit-sakitan, terus rumah tangga itu menjadi enggak harmonis ya. Namanya udah selingkuh kan pasti ya begitulah. Kalau bisa itu ya jangan gitulah ya, jangan jangan jangan. Kalau bisa saling menghargai, saling menerima segala kekurangan, dan tetap tidak menghalau ke kelebihan-kelebihan pasangan. Makanya kalau ya emang kalau semua itu udah makanya itu ada film juga kan ya, ketika ingin ingin menikah lagi sang suami gitu, terus kan istrinya ada persyaratan, coba yuk kita seperti pertama kali kita pacaran, pertama kita menikah, pertama kita berkenalan gitu kan, selama 1 bulan kasih waktu kalau kamu ingin menikah lagi. Nah, dan pada akhirnya kan terus nggak jadi menikah lagi. Ya itu sih kalau yang sadar ya, kalau emang udah tergila-gila ya I don't know. Ya setiap manusia hidup itu pasti ada masalah ya, tapi ya kalau bisa itu kalau rumah tangga jangan gitu ya. Setiap manusia setiap manusia itu butuh cinta.